Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Usaha Tani dengan judul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Salapondo di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Tenggabus. Di sini kelompok kami akan mengulas dari hasil penelitian kami. Yang pertama, mari memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ainur Rohima dengan NIM akhir 034, Kurniawati Oktavia dengan NIM akhir 077, Riko Adi Saputra dengan NIM akhir 071, dan yang terakhir Samyati dengan NIM akhir 149. Pendahuluan, salak atau Salaka edulis L merupakan salah satu tanaman buah yang mempunyai prospek yang baik untuk diusahakan. Buah salak memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Buah salak pondoh merupakan buah yang baru beberapa tahun ini dikembangkan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tenggamus. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan dan sensitivitas untuk mengetahui apakah usaha tani salak pondoh layak untuk diusahakan oleh petani. Kelayakan finansial usaha tani salak dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan bagi petani dalam memilih usaha tani yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kelayakan usaha tani salak pondoh dinilai berdasarkan kriteria investasi. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Gunawan, 2018, studi kelayakan usaha atau bisa disingkat dengan SKB adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mengetahui usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Peningkatan produksi usaha tani merupakan indikator keberhasilan dalam usaha tani. Namun, tingginya produksi suatu komoditas yang diperoleh dalam persatuan luas lahan belum menjamin tingginya pendapatan usaha tani yang dipengaruhi oleh harga yang diterima petani dan biaya-biaya penggunaan input usaha tani. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan. Sedangkan data sekunder didapat dari instansi terkait dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah sampel 44 orang petani salak pondoh dengan menggunakan metode simple random sampling. Data pada setiap tahun tanam diperoleh dengan metode recall. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus merupakan sentra produksi salak pondoh. Next. Selanjutnya yaitu metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan finansial. Suku bunga yang digunakan pada penelitian ini adalah 12% yang merupakan tingkat suku bunga kredit usaha rakyat mikro yang dikeluarkan oleh BRI. Dengan pertimbangan karena sebagian besar petani salak pondoh mempunyai tabungan di Bank BRI. Analisis kelayakan finansial dilakukan untuk mengetahui apakah usaha tani salak pondoh layak diusahakan. Dan pada penelitian ini menggunakan analisis kelayakan finansial yang terdiri dari NPV, IRR, Gross BC, Net BC, dan Payback Period. Selanjutnya yaitu metode analisis kelayakan usaha tani. Yang pertama yaitu NPV. Nah, metode NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara lain menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih baik dari operational cash flow maupun dari terminal cash flow. Di sini rumus NPV sudah dipaparkan pada PPT.
Selanjutnya yaitu IRR. IRR adalah tingkat diskon yang akan menyamakan nilai sekarang dari arus kas bersih dengan biaya awal usaha. Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal. Dengan rumus yang sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya yaitu gross BC. Gross BC adalah perbandingan antara nilai bersih sekarang yang positif dengan nilai sekarang yang negatif. Apabila nilai gross BC lebih besar dari 1, maka usaha tani tersebut layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Rumus dari gross BC sudah dipaparkan di PPT. Selanjutnya yaitu net BC rasio. Net BC rasio adalah perbandingan antara nilai bersih sekarang yang positif dengan nilai sekarang bersih yang negatif. Apabila nilai net BC rasio lebih besar dari 1, maka usaha tani tersebut layak untuk dilakukan dan dikembangkan. Rumusnya sudah dipaparkan di PPT. Yang terakhir yaitu payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha dengan cara mengukur seberapa cepat suatu investasi itu kembali. Dengan rumus yang sudah dipaparkan di PPT. Baik, selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah biaya usaha tani salak pondok. Biaya usaha tani merupakan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan petani pada saat melaksanakan usaha taninya. Biaya usaha tani salak pondok yang dikeluarkan pada masa tanam belum menghasilkan atau TBM adalah biaya investasi. Sedangkan biaya yang habis dalam satu kali pakai pada saat salak pondok sudah menghasilkan disebut sebagai biaya operasional. Biaya ini meliputi bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, pajak, dan juga penyusutan. Next. Nah, ini merupakan total biaya usaha tani salak pondok dengan umur ekonomis 25 tahun. Jadi untuk total biaya usaha tani itu sendiri menghasilkan penjelasan bahwa tanaman salak pondok mulai memberikan hasil pada umur 3 tahun. Itu alasannya kenapa pada umur 1 tahun dan 2 tahun pendapatannya itu sama dengan 0. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha tani salak pondok pada tahun pertama hingga tahun ketiga merupakan biaya investasi. Penerimaan tertinggi usaha tani salak pondok terjadi pada tahun ke-13. Dikarenakan produksi maksimal usaha tani salak pondok terjadi pada tahun ke-13. Pada tahun ke-14 hingga tahun ke-25, penerimaan usaha tani salak pondok cenderung mengalami penurunan. Next. Nah, berikut merupakan analisis kelayakan finansial. Pada penelitian ini dilakukan 5 analisis kelayakan finansial, yaitu NPV, IRR, gross, net, dan juga payback period. Next. Nah, untuk net present value atau NPV, nilai pada NPV pada usaha tani salak pondok menunjukkan bahwa usaha tani salak pondok layak diusahakan karena nilai NPV-nya lebih besar dari 1. Berdasarkan data tabel, didapatkan bahwa nilai NPV usaha tani salak pondok sebesar Rp293.761.877. Lalu untuk internal rate of return, berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial pada tabel di atas, nilai IRR pada usaha tani salak pondok sebesar 40,29%, sehingga layak untuk dilanjutkan karena nilai IRR-nya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga 12%. Selanjutnya, gross BC ratio. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai gross BC untuk tanaman salak pondok layak untuk diusahakan dan dikembangkan karena nilai gross BC-nya lebih dari 1. Nilai gross BC pada usaha tani salak pondok yaitu sebesar 2,23. Selanjutnya yaitu net BC ratio. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial pada tabel di atas, didapat bahwa nilai net BC untuk salak pondok lebih dari 1. Hal ini berarti bahwa usaha tani salak pondok di Desa Wonoharjo, Kabupaten Tanggamus layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu payback period.
Berdasarkan data pada tabel, payback period usaha tani salak pondok yaitu 6,28 tahun, lebih kecil daripada umur ekonomisnya yaitu 25 tahun. Jadi nilai payback period menunjukkan bahwa usaha tani salak pondok layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Jadi berdasarkan analisis kelayakan finansial dapat disimpulkan bahwa salak pondok ini dinyatakan layak. Baik, selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Untuk kriteria analisis sensitivitas adalah terjadi kenaikan biaya produksi pada usaha tani salak pondok sebesar 5,90%. Lalu terjadi penurunan harga jual salak pondok sebesar 10% dan juga terjadi penurunan pada produksi salak pondok sebesar 30,00%. Nah, dalam PPT tersebut memaparkan hasil analisis sensitivitas. Nah, untuk interpretasi dari tabel sensitivitas yang tadi adalah hasil analisis sensitivitas menunjukkan biaya produksi naik sebesar 5,90%, penurunan harga jual salak pondok sekitar 10,00%, serta terjadi penurunan pada produksi salak pondok yaitu sebesar 30,00%. Lalu berdasarkan perhitungan laju kepekaan, usaha tani salak pondok sensitif terhadap penurunan harga jual 10,00% dengan laju kepekaan lebih dari 1. Saat terjadi kenaikan biaya sebesar 5,90% sensitif. Pada saat terjadi penurunan produksi 30%, usaha tani salak pondok ini dinyatakan sensitif karena nilai laju kepekaannya lebih dari angka 1. Akan tetapi, usaha tani salak pondok tetap layak untuk dijalankan. Next. Untuk kesimpulan, hasil studi kelayakan finansial usaha tani salak pondok di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus adalah usaha tani yang mempunyai keuntungan dan layak untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, setelah terjadi kenaikan biaya produksi pada pembibitan salak pondok sebesar 5,90%, penurunan harga jual salak pondok sebesar 10%, dan penurunan produksi salak pondok sebesar 30%. Ternyata pembibitan salak pondok masih dapat dibudidayakan dan layak. Untuk saran, fokus penelitian ini adalah analisis kelayakan pengembangan usaha tani berdasarkan kriteria finansial. Sebaiknya penelitian dilanjutkan dengan analisis dampak usaha tani salak pondok melalui kegiatan CSR terhadap perekonomian kelompok tani. Untuk menggambarkan manfaat bagi perekonomian kelompok tani sekitar, maka analisis ekonomi yang dilakukan dapat ditambahkan dengan kriteria MIRR atau Modified Internal Return Ratio untuk mendapatkan perhitungan internal return yang lebih tepat atau tinggi dan memperhitungkan faktor bunga atas biaya produksi yang ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.